أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد هو الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وكشفنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sidang jamaah kaum muslimin, muslimat, faizin, faizat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memanjangkan umur kita. Alhamdulillah kita bisa merasakan bulan Ramadan di mana begitu banyak saudara-saudara kita sebelum datang bulan Ramadan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa beribadah di bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Di mana begitu banyak saudara-saudara kita sekarang yang sedang sakit, yang berada di rumah sakit ataupun di rumahnya masing-masing, baik karena penyakit virus COVID-19 ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Alhamdulillah Allah sehatkan kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semuanya. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala umur panjang yang Allah berikan, kemudian kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita hadir di rumah Allah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hati kita digerakkan oleh Allah sehingga kita bisa bersama-sama hadir melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Di mana betapa banyak orang-orang yang diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, namun mereka tidak digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, salawat juga selalu kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan khutbahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya. Ketika beliau naik kepada anak tangga mimbar yang pertama, beliau mengucapkan amin. Anak tangga yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Anak tangga yang ketiga, beliau juga mengucapkan amin. Fenomena tersebut menjadikan para sahabat bertanya-tanya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, selesai menyampaikan khutbahnya, maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau lakukan
Ketika engkau hendak naik mimbar, engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Padahal tidak ada satupun dari kami yang sedang memanjatkan doa. Engkau pun tidak sedang memanjatkan doa. Ada apa gerangan? Maka Rasulullah SAW menjawab bahwa ada malaikat Jibril yang berdoa. Pada doa yang pertama aku ucapkan amin. Doa yang kedua juga aku ucapkan amin. Doa yang ketiga juga aku ucapkan amin. Pertanyaannya, apa doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril? Doa yang pertama adalah bu'dan aw wailun liman adraka Ramadan summan salakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah, binasalah, hancurlah orang-orang yang diberikan kesempatan hidup di bulan Ramadan, diberikan kesehatan di bulan Ramadan, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan, namun dia keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya tetap belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah, padahal ampunan Allah adalah hal yang sangat-sangat berharga. Ampunan dan maghfirah Allah adalah sesuatu yang paling kita tuju-tuju di dunia ini. Ketika kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sudah mendapatkan ridha darinya dan kita bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ampunannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan keimanan, keyakinan, wa ihtisaban dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata umur kita adalah 50 tahun, 50 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umur kita 60 tahun, 60 tahun semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketentuan dan syaratnya masih berlaku. Rasulullah mengatakan imanan wa ihtisaban. Apakah sudah kita lakukan puasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan? Ketika pagi, setiap pagi dari kita mungkin ada yang pergi ke kantornya, ada yang pergi ke pasarnya, ada yang pergi ke laut, ada yang semuanya pergi ke tempat pekerjaannya. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, ketika dia pergi untuk mencari nafkah, untuk mencari rizkinya, dia yakin akan mendapatkan keuntungan di sana. Dia yakin pada akhir bulan dia akan menerima gaji dari bosnya. Dia akan menerima balasan imbalan dari perusahaannya. Dia akan mendapatkan untung dari perniagaannya. Begitu yakin kita terhadap perkara dunia, bisakah kita terapkan keyakinan tersebut pada ibadah-ibadah yang kita lakukan? Yakinkah kita bahwa Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita? Bahwa Allah akan memberikan balasan yang begitu besar ketika kita laksanakan puasa bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan keimanan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," jika datang bulan Ramadan, "futtihat abwabul jannah," dibuka dengan lebar-lebar pintu-pintu surga. "Wa ghulliqat abwabun nar," dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan yang biasa mengajak kepada kemaksiatan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan hadis tersebut, arti dari dibukanya lebar-lebar pintu surganya Allah adalah dimudahkannya segala macam kebaikan-kebaikan, segala macam ibadah-ibadah ketaatan di bulan Ramadan. Yang biasanya kita berat melakukan puasa, hampir semua kaum muslimin muslimat melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan sangat ringan. Biasanya kita berat melakukan qiyamul lail, salat malam. Di bulan Ramadan betapa masjid-masjid penuh dengan orang-orang yang akan melaksanakan salat tarawih.
Yang biasanya kita berat melakukan tilawah tadarus Al-Quran, betapa banyak orang-orang yang rajin mulai ingin menghatamkan 30 juz Al-Quran. Dan ibadah-ibadah baik yang lainnya. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan ketaatan-ketaatan, mudahkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kemudian wa ghulliqatin nar, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala persulit segala macam bentuk kemaksiatan. Yang biasanya bermaksiat di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, ketika datang bulan Ramadan dia mulai berhenti dari maksiat-maksiatnya. Dia mulai enggan, tidak mau datang ke tempat-tempat maksiat tersebut. Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala persulit segala macam bentuk maksiat di bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala belenggu setan-setan yang biasa mengajak kepada kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mudahkan segala bentuk ibadah dan ketaatan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah persulit segala bentuk maksiat dan perbuatan dosa, tetapi kita masih enggan untuk beribadah di bulan Ramadan. Tetapi kita masih senang terus jalan berbuat maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa. Setan-setan sudah dibelenggu, tetapi kita masih tidak mau berpuasa, tidak mau sholat, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk mendekat kepadanya? Dengan cara apa lagi Allah memasukkan kita ke dalam surganya? Maka tidak heran kalau ternyata malaikat Jibril berdoa, bu'dan liman adraka Ramadan, celakalah, binasalah, merugilah bagi orang-orang yang diberikan kesempatan umur di bulan Ramadan. Summan salafa minhu, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, walam yughfar lahu, namun dosa-dosanya tetap tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diampuni oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jamaah sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan di dalam kitabnya Al-Hikam, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirah. Ngoyoknya kamu, bersungguh-sungguhnya kamu, semangatnya kamu pada perkara yang sudah dijamin olehmu, yaitu rizki. Maka minum kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tetap kita ngoyo, kita semangat, kita gigih mengejar dimanapun berada. Kita terus gigih mengejarnya. Wa taksiruka, dan malasnya kamu, loyoknya kamu pada perkara yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ibadah kita, yaitu akhirat kita, yaitu surga kita, belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita malas-malasan, tetapi kita loyo, kita tidak mengejar dengan semangat sebagaimana kita mengejar dunia, sebagaimana kita mengejar nafkah kita. Kata beliau, dalilun ala intimasil basirah, itu adalah tanda tertutupnya mata batin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian doa yang kedua yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril adalah wailun au bu'dan liman adraka walidayhi au ahadahuma wa lam yudkhilahul jannah. Celakalah, merugilah, binasalah bagi orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup. Dia bisa berbakti kepada ibu dan bapaknya, dia bisa membahagiakan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, sehingga dia dapat masuk ke dalam surganya Allah. Namun dia tidak jadikan kesempatan tersebut untuk berbakti mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kalau ternyata kedua orang tua kita masih hidup. Bahagiakanlah keduanya, berbaktilah dan turutilah semua perintah-perintahnya, selagi perintah tersebut adalah bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kedua orang tua adalah kunci bagaimana kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Ridhonya Allah, kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, maka carilah ridhonya kedua orang tua kita. Kalau kita tidak bisa membuat ridhonya kedua orang tua, kita membuat murka kepada kedua orang tua, itu artinya kita mendapatkan murkanya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini, Idul Fitri ini adalah kesempatan bagi kita semuanya. Mungkin selama 1 tahun betapa banyak dosa-dosa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Minta maaflah kepada kedua orang tua kita. Minta ampunlah, minta ridholah kepada kedua orang tua kita sebelum orang tua kita meninggalkan kita selama-lamanya. Kalau ternyata orang tua kita sudah meninggal, doakanlah. Semoga mereka mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah, ada sahabat Alqamah. Ketika Alqamah sebelum menikah, dia memiliki seorang ibu yang sudah tua renta. Dia adalah anak yang sangat berbakti, anak yang sangat taat, bahkan dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menikah, semua kebutuhan ibunya dipenuhi oleh Alqamah. Dari mulai makanan, minuman, tempat tidur, pakaian, semuanya dipenuhi oleh Alqamah radhiyallahu anhu. Ketika sudah menikah, Alqamah mulai sibuk dengan istrinya, mulai sibuk dengan anaknya, dengan keluarganya, sehingga secara tidak sadar ibunya pun tidak terurus oleh Alqamah. Namun seorang ibu tidak ingin merepotkan anaknya, ibunya tidak mengatakan itu kepada Alqamah. Sampai pada suatu hari Alqamah ditimpa sakit yang sangat berat, sakit yang menjadikan dia akan sakratul maut, akan meninggal. Maka ketika beliau sakratul maut, para sahabat yang ada di sekitarnya kemudian mentalkinkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Namun seolah-olah mulut Alqamah dikunci, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka dipanggillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pun tidak bisa Alqamah mengucapkan la ilaha illallah. Sampai pada akhirnya Rasulullah membawa Alqamah kepada ibundanya. Setelah dihadirkan kepada ibundanya, wahai ibunda Alqamah, apakah Alqamah pernah menyakiti engkau? Apakah Alqamah pernah membuat sakit, durhaka, melakukan perbuatan yang menjadikan engkau sakit, wahai ibunda Alqamah, sehingga Alqamah tidak bisa mengucapkan syahadat? Maka seorang ibu menjawab, wahai Rasulullah, Alqamah adalah anak yang baik, Alqamah adalah anak yang taat, Alqamah adalah anak yang berbakti. Ibunda Alqamah tidak mau mengatakan itu. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah membujuk dan membujuk, tetap ibunda Alqamah tidak mau mengucapkan itu. Sampai akhirnya Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menghadirkan kayu bakar untuk membakar Alqamah daripada tidak meninggal. Akhirnya setelah melihat itu, ibunda Alqamah pun terketuk. Ibunda Alqamah pun menangis, tidak tega jika anaknya dibakar. Maka ibunda Alqamah mengucapkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Alqamah sebelum menikah dia memenuhi seluruh kebutuhanku, makanan, minuman, tempat tinggal, semuanya dipenuhi oleh Alqamah. Namun ketika dia sudah menikah, dia lupa, dia sibuk dengan istrinya, dia sibuk dengan anaknya, dengan keluarganya. Aku sakit karena itu, wahai Rasulullah. Namun sekarang saya maafkan Alqamah, wahai Rasulullah. Begitu ibundanya mengucapkan memaafkan kepada Alqamah, maka Alqamah dengan lancar mengucapkan la ilaha illallah. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah pentingnya menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakanlah keduanya, bantulah seluruh kebutuhannya selagi mereka masih hidup. Dapatkanlah ridhonya, semua kita mendapatkan ridhonya Allah yang memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Malaikat Jibril berdoa, celakalah orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, bisa berbakti kepada mereka berdua, namun dia sia-siakan orang tuanya, kemudian dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Celakalah mereka, dan diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Doa yang ketiga, wailun au bu'dan liman dzukirta indahu wa lam yusalli alaih. Celakalah, binasalah bagi orang-orang yang mendengar namamu wahai Nabi Muhammad disebutkan, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu, tidak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, padahal disebutkan namamu wahai Muhammad. Jemaah, satu-satunya ibadah yang Allah dan para malaikatnya laksanakan, contohkan kepada kita semuanya, sebelum perintahkan kepada kita semuanya adalah bersolawat kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita tanpa membaca salawat kepada Nabi, maka salat kita tidak sah. Itulah pentingnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Siapakah kita? Betapa banyak dosa-dosa kita. Namun ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalas solawat kepada kita sebanyak 10 kali. Siapapun kita, betapa banyak pun dosa kita, Allah akan membalas sebanyak 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu biha ashra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala langsung yang akan membalas solawatnya sebanyak 10 kali. Maka celakalah orang-orang yang tidak memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika disebutkan namanya. Maka celaka dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itulah doa, 3 doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril. Doa yang pertama adalah celaka, merugi bagi orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah hidup di bulan Ramadan, dia bisa beribadah dengan maksimal, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Keluar dari bulan Ramadan, ternyata dia sia-siakan bulan Ramadan, tetap banyak dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, celakalah bagi orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya masih hidup. Dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bisa mengabdi kepada kedua orang tuanya, namun dia tidak jadikan kesempatan tersebut untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tua. Dan yang ketiga, celakalah bagi orang-orang yang pelit mengucapkan sholawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logikanya, ketika doa dipanjatkan oleh makhluk yang tanpa berdosa, makhluk yang tidak melakukan dosa, tidak memiliki syahwat, bersih, seluruh waktunya digunakan untuk beribadah kepada Allah, bertasbih, bertahmid kepada Allah. Bahkan malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat, sayyidul malaikat. Dan ketika diaminkan oleh manusia terbaik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan maghfirah, yang mendapatkan ridho dari Allah, yang mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, dan semoga kita mendapatkan syafaat kelak dari hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana dahulu mereka menyayangi kami. Allahumma a'tiq riqabana 'anil nar. Allahumma a'tiq riqabana 'anil nar. Allahumma a'tiq riqabana 'anil nar. Ya Allah, bebaskanlah diri kami dari neraka. Ya Allah, bebaskanlah kami dari neraka dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi-Mu ya Allah. Ya Allah, betapa banyak maksiat-maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, rahmati kami ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alana Allah minal 'aidin wal faizin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.